Sekarang ayat yang ketiga. Nyambungkah ini? Nyambung ya. Dilanjut ayat ketiga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr, itu ya. Ayat 9. A'udzu billahi itu mujtahid berkata mereka itu adalah orang-orang ahli riya. Ahli riya atau ahli pamer. Sekarang ayat surat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Wala nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Syukura. Sadaqallahul azim. Ada gabungannya tapi nggak apa-apa, ayat ini kita langsung to the point pada ayat berapa ini? 9. Silakan dibaca artinya, Bu Ida Kurnia. Okay. Oh, Bu Mudrikah. Ayat 9. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Dari kalian. Surat Al-Insan ayat 9. Itu asbabun nuzulnya ada 2. Ayat sebelumnya itu ada kisah memberi makan, ini adalah Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, lagi sakit keras. Beliau gerah, sakit. Kemudian beliau, namanya orang sakit itu kalau orang-orang sekelas Ibnu Umar itu kalau kepingin sesuatu itu pasti karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Terus beliau mau anggur. Saat itu memang sedang musim anggur. Lalu oleh istrinya namanya Sofiyah. Sofiyah ini penjenengan masih ingat cerita yang anak kecil, kemudian Sayyidina Umar lagi sidak gitu, lagi turun ke bawah turba, ada penggembala, anak kecil ini gembala kambing. Sayyidina Umar minta susunya dikit dong. Oh jangan, minta dikit masa nggak boleh? Jangan, ini bukan milikku. Milik siapa? Milik tuanku. Kan dia lagi nggak ada, tapi Allah kan lihat. Wih, anak ini tauhidnya bagus banget. Kemudian ditelusuri, ini siapa gitu. Ternyata itu anak seseorang yang kemudian dia punya anak perempuan namanya Sofia. Karena dari turunan, karena orang itu anak kebentuk gitu tuh biasanya oleh ibu ya, bukan oleh bapak. Tauhidnya anak, keimanan anak itu dibentuk oleh ibu. Jadi para bunda ini ya, kalau membiasakan ke anak-anak itu minta apa-apa itu ke Allah, itu bisa dididik dari kecil. Minta buku ke Allah, kita jangan mama sangu langsung keluarin, jangan, minta sama Allah dong. Gimana caranya? Baca salawat dulu. Salawat 100, nanti sangunya 5.000. Salawat 2.000, nanti sangunya 10.000. Jadi biasakan begitu. Atau salat duha dulu dong, kalau sudah agak gede, butuh laptop, butuh apa, salat duha dulu dong 10 hari. Biarkan dia terbiasa minta sama Allah. Itu cara didik apanya tadi? Tauhidnya, didik keimanannya kepada Allah. Termasuk ini tadi. Kemudian karena dari ibu yang begitu, terus ditanyain punya anak perempuan kah? Ya, kakaknya si anak gembala namanya Sofia. Akhirnya Sofia diambil menantu oleh Sayyidina Umar, dapat anaknya yang namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, suatu hari Abdullah bin Umar ini gerah, sakit, lalu kepingin anggur, butuh anggur. Oleh Sofia nyuruh orang kurir untuk beli anggur jauh. Setelah dapat, dibawain uang 1 dirham. Memang bukan orang kaya, meskipun anaknya khalifah. Kita tahu Ibnu Umar tuh saat masih kecil sekolah itu tambalan bajunya tuh 12. Bajunya tuh tembel-tembelan 12, jahitan bukan model
hippie gitu, bukan. Memang itu tembelan asli, bukan model celana yang gombrek tombel-tembelan, bukan. Memang asli tembelan. Itu Ibnu Umar. Maka oleh istrinya tadi dibawain duit 1 dirham, begitu dapat mau nyampe rumah kok diikutin oleh pengemis. Pengemis itu terus bilang gini sama pembantunya tadi, aku ini pengemis, aku pingin anggur itu. Ini bukan milikku, ini untuk tuanku yang sedang sakit. Oleh Abdullah bin Umar, udah kasihkan aja, dikasihkan semua. Padahal itu belinya jauh dan dia lagi sakit, yang cuma mau makan apa tadi? Anggur. Dikasihkan. Terus istrinya, ya udah beli lagi ya, dikasih uang 1 dirham lagi. Beli lagi jauh. Nyampe dekat rumah lagi, ketemu pengemis lagi. Yang lain pengemisnya, aku pengemis, aku belum makan, aku mau anggur itu. Ini milik tuanku. Oleh Ibnu Umar kira-kira dikasihkan lagi apa enggak? Dikasih. Sakit padahal. Bu, nek kita yo ndak yo, ngawur iki bapakku lagi sakit ini. Larang iki. Soto larang. Dikasihkan semua. Terus yang ketiga Sofia bilang gini, sudah ya, ini nanti kalau ada yang minta jangan dikasih. Udah duitku tinggal ini tok gitu. Beli lagi, ketemu sama pengemis lagi, oleh Ibnu Umar dikasihkan lagi. Turun ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku ini ngasih makan pengemis itu hanya mengharap ridha Allah. Kalau dia minta didatangkan Allah, itu berarti Allah suka kalau aku ngasih dia gitu. Dan kalau Allah suka ya tak kasih. Bukannya bisa ya ngasih, wes tak kasih anwe yo, tak kasih separuh. Iki soalnya sedang sakit, enggak, itu dikasihkan semua. Dan Allah itu belum menilai sedekah kita kalau kita belum memberikan apa yang kita senangi. Gimana tuh? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Juz 4 awal, lan tanalul birra, tidak akan sampai kebaikan itu birra hatta sehingga tunfiqu, engkau menafkahkan, mengeluarkan ma apa yang tuhibbun, engkau senangi. Dan tadi kan disenangi yang lagi butuh. Nah, Allah ngitungnya itu dari presentasi gitu. Kalau engkau kasihkan 100%, berarti ridhonya Allah kepadamu juga 100%. Kalau kemudian saya senang sama HP ini, kemudian HP-nya diminta sama orang, saya tukerin, ini HP-nya misal gajinya 1 juta, wis tak kasih duit ayo. Berarti berapa persen dari nilai HP? 50%. Ridho Allah kepada saya juga 50%. Dalam konteks itulah, maka kadang-kadang ridho Allah kepada orang miskin lebih besar daripada ridho Allah kepada orang kaya. Orang miskin punya duit 5.000, dia tidak berat sedekah 3.000. Kayak gini nih ya, masukin kaleng-kaleng gitu, nyenengan mungkin di rumah, ya Allah duitku karek 5.000. Karek 5.000 beneran, karek 5.000. Dibawa ke masjid 3.000. Untuk orang-orang ibu-ibu yang penghasilan sekian juta, 60 juta, 50 juta, duit 5.000 kurang arti, 3.000 gak artinya apa-apa belas. Jadi dia bisa keluarin 1 juta misalkan, itu masih gede pahalanya yang 3.000. Karena 3.000 itu berarti di atas 50% dari yang dia miliki. Berarti cintanya dia, tuhibbunya dia kepada duit 3.000 lebih besar daripada cinta 1 juta pada orang yang duitnya 50 juta. Jadi nilainya bukan di jumlahnya, tapi di apa tadi? Persentase. Jadi kita jangan kalau, wih, aku sih sedekah 1 juta, duitmu piro, depositomu piro? 100 juta, durung, belum. Karena tadi tuhibbunmu dinilai masih berapa persen tadi? Dari 100 juta, 1 juta berapa persen? 1%. Enggak. 10% kan 100 juta, 10%-nya 10 juta, 1%-nya 1 juta. Itu hanya 1% dari kecintaanmu. Belum 20%, belum 10%, belum 2,5%. Jadi itu belum gitu. Ini bisa dimengerti ya. Nah itu namanya ini tadi, cinta pada anggur tapi dikasihkan semua. Disitulah kemudian Allah itu pada orang-orang sekelas Ibnu Umar itu sangat ridho. Karena dia bahkan tidak kepingin balasan dari orang itu, orang pengemis. Wala syukur, terima kasih saja aku nggak kepingin.
orang pengemis dan dia lagi begitu lagi, cek nemene wong dikandani digawe wong loro kok dijauh kabeh. Jadi orang gitu nggak bakalan bilang terima kasih, ya tetap di. Itu kisah pertama. Kisah kedua, ini adalah asbabun nuzul yang kedua. Ketika habis perang Badar, orang Islam menang atau kalah? Sudah pernah Umi cerita waktu biografi Rasulullah. Anjane ketutup pandemi yo. Pandemi membuang memori. Perang Badar orang Islam menang apa kalah? Menang. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, Allah izinkan perang. Di Mekah selama 13 tahun diinjek-injek, Allah tidak melarang melawan, tidak boleh ngelawan. Sampai mati-mati, banyak orang mati gara-gara memeluk agama Islam. Sama Allah tidak boleh ngelawan. Baru di Madinah dapat tahun kedua Allah izinkan perang. Perang Badar menang. Begitu menang kan banyak tawanan-tawanan orang Quraisy Mekah. Nah tawanan ini kan terus ditawarkan kan oleh Sayyidina Umar, udah habisin aja, pegel aku ndelok biyen tahu awak dhewe dikuyo-kuyo pas di mana? Mekah. Abu Bakar jangan dibunuh, jangan dimatikan. Akhirnya oleh Abu Bakar, gimana kalau mereka diminta ngajarin, mereka kan orang pintar-pintar tuh, suruh ngajarin baca tulis bagi penduduk Madinah. Terus yang punya uang ditebus pakai harta. Jadi dibeli, ditebus, kebebasannya ditebus. Nah, orang yang ditawan-tawan ini, yang dalam keadaan tawanan, kan orang Islam getem-getem ya, sama Nabi perlakukan dengan baik, tetap kasih makan, perlakukan dengan manusiawi. Karena apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kita ngasih makan tawanan itu adalah karena mencari wajah, bukan membalaskan dendam kita kepada mereka. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak ingin balasan dari mereka. Enggak. Juga bahkan terima kasih tidak kepingin. Jadi ini ayat tentang penduduk Madinah diminta oleh Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang Badar secara manusiawi. Dan kita bisa tiru itu. Berbuat itu bukan karena siapa yang kita kasih, tapi karena apa tadi? Mencari wajah Allah. Aku wegah nih kekai wong iku, wegah wonge magelno guyu lho ora tau. Matur nuwun lho ora tau. Aku gak disopo. Nek pas dhewean kono nyopo, tapi nek mbek kanca-kancane sing ayu-ayu aku ora tau disopo. Wegah meneh gak kira tak kei. Itu namanya kita liwajhin nas, bukan liwajhillah. Jadi sekarang tantangan kalau ada orang dikasih tapi melengos, justru itu test case. Kita ini cari wajahnya atau wajah Allah. Orang dikasih nggak pernah terima kasih, tambah ngilok-ngilok memfitnah kita, justru itu tantangan. Tetap aja kasih ayam bakar, tetap aja kasih sate, tetap aja kasih. Tapi dia nggak nyenengke, bukan cari senengnya dia ke kita, tapi cari senengnya Allah. Makanya tadi kamu belum disebut berbuat baik kalau kamu belum memberikan sesuatu yang engkau senangi. Boleh saya memberikan kodong yang saya sudah nggak seneng kepada orang, kamu nggak seneng, tapi kamu pernah seneng kan? Buktinya itu milikmu, berarti kamu ada senengnya di barang itu. Boleh dikasih kepada orang yang menyenangi kodongmu, gitu ya, paham ya? Jadi seneng itu kadang menurut versi kita, kadang menurut versi yang menerima. Yang jelas jangan kasih barang-barang yang kamu sendiri tuh wah ndelok iku gitu, jangan. Itu kamu sendiri benci. Nah ini nggak benci, aku seneng tapi gak patek seneng. Soalnya nyolok, warnane ku nyolok gitu loh. Jadi aku nggak pantas katok bulak ngono nek gawe ku itu. atau apa ya? Wis iki model zaman dulu, model jadul. Tapi dia suka, ya udah kasih. Harus ada unsur apa tadi? Tuhibbun. Barang-barang yang ada unsur apa? Tuhibbun. Duit itu semua orang kan suka. Dan kalau duit tadi nilainya adalah presentasi. Paham? Jadi ini menghindarkan kita dari pamer. Kita ngasih beramal apa-apa itu bukan karena ingin balasan dia, bukan juga ingin diucapkan terima kasih. Jadi nek gonok terima kasih marah napa mboten? Mboten. Beneran nggih? Nggih. Bener ya? Kalau ada orang dikasih terus gak bales apa-apa gitu, tetap dikasih napa enggak ngasih lagi? Ngasih lagi ya. Tetap banyak atau dikurangi?
ya. Tak bagi pada orang enggak ya. Ini ayatnya sudah menuju ke arah keikhlasan yang disebut dengan ikhlas. Ayat selanjutnya surat Al-Kahfi jam pinten Bu? Oh, jam. Kalau dilanjut minggu depan nggih. Berasa apa enggak sih? Kayaknya belum berasa capek, tapi jamnya sudah lewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita tidak terjebak pada orang-orang yang musallin tapi celaka, orang yang beramal tapi kepingin terima kasih, atau orang yang menipu Allah dengan kebaikannya.